Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Konika Lutfia, mahasiswa Sistem Informasi dari STIMIK IKMI Cirebon. Video kali ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Kaman Sistem Informasi pertemuan ke-6 saya. Dan dalam video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman tentang beberapa aplikasi untuk mengenkripsi data dan juga bagaimana cara menggunakannya. Langsung saja ke tutorialnya. Ya, teman-teman, saya akan langsung menerangkan bagaimana cara atau proses instalasi aplikasi-aplikasi pengenkripsi data pada Windows 7 di VirtualBox. Di sini pada layar sudah tertampil VirtualBox yang di dalamnya sudah terinstall Windows 7 ya, teman-teman. Kemudian, dan saya juga sudah mendownload aplikasi-aplikasi pengenkripsi data tersebut. Saya sudah mendownload 5 aplikasi, teman-teman. Teman-teman bisa mendownloadnya pada browser teman-teman. Klik saja nama aplikasi yang ingin teman-teman download. Kemudian pastikan teman-teman download pada link yang official ya teman-teman, agar aplikasi yang teman-teman download itu legit atau asli seperti itu ya teman-teman. Pertama, aplikasi yang akan saya install dan saya jelaskan adalah Xscript yang ini hijau. Kita klik, kemudian kita run, kemudian kita cek kotak checkbox ini. I agree to the license terms and condition. Kemudian klik install. Lalu kemudian teman-teman tunggu beberapa saat. Proses instalasinya hanya sebentar. Ya, Xscript pun sudah selesai terinstall di PC kita ya teman-teman. Lalu kita klik launch saja. Ya, tampilan dari Xscript sendiri berwarna hijau ya halaman mukanya. Kemudian di scroll ke bawah seperti ini. Kita menggunakan yang trial ya teman-teman, mode trial. Di sini sebelumnya saya sudah pernah menginstal dan melakukan registrasi untuk uji coba sebelumnya, jadi otomatis sudah terdaftar. Tapi bila teman-teman baru pertama kali melakukan instalasi, biasanya teman-teman akan melakukan proses registrasi, seperti memasukkan email, kata sandi, atau password, dan sebagainya. Kemudian setelah tersign in atau sudah masuk akun, nanti teman-teman akan dibawa seperti ini tampilannya. Dan ini adalah mode trial atau mode free-nya ya teman-teman. Saya menggunakan mode gratisnya. Kemudian caranya adalah saya sudah menyiapkan sebuah file percobaan. Ini file rich text format yang akan saya uji coba lakukan enkripsi pada file tersebut ya teman-teman. Ini tadi aplikasi yang sudah kita install adalah Xscript. Lalu kita klik kanan pada file. Lalu kemudian pada klik kanan ini tampilannya ada pilihan Xscript. Nah, Xscript ini memiliki fitur-fitur seperti Enscript, kemudian Advanced, Secure Delete, Sign Out, dan About. Nah, kemudian teman-teman untuk mengenkripsi file tersebut, teman-teman klik yang Enscript. Ya, nanti
teman-teman akan mendapat tampilan seperti ini. We are doing this without asking for your password again. You're signed, so we won't ask for your password to encrypt, descript, or open document. Jadi teman-teman ini setelah masuk email dan menetapkan kata sandi, mengatur kata sandi, teman-teman nanti tidak akan diminta lagi untuk memasukkan kata sandi jika menginskripsi atau menenskrip atau mendeskrip dokumen atau file yang ingin teman-teman enskrip seperti itu ya. Tapi otomatis filenya sudah menjadi seperti ini tanpa teman-teman harus memasukkan kata sandi. Ini sudah terenskrip ya teman-teman. Nanti jika ingin mendeskrip, teman-teman tinggal klik, ya ini dibuka. Hasilnya adalah seperti ini. File yang tadi terenskrip ya teman-teman. Nah, ini adalah file yang dienkrip. Jadi, jika kita ingin mendeskripnya, kita klik kanan lagi, kemudian pada enskrip yang tadi, kita klik deskrip. Maka, file yang terenkrip pun akan kembali seperti format semula. Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian, aplikasi yang akan saya jelaskan penginstalan dan cara kerjanya yang kedua adalah di sini saya sudah mendownload Enskrip on Clicks _ setup. Ini adalah aplikasi Enskrip bernama Enskrip on Click. Kita coba install, lalu run. Lalu teman-teman bisa lakukan langkah seperti sebelumnya. Dan ingat accept the agreement, dan next, kemudian next. Dan kita simpannya di drive C saja ya teman-teman. Kemudian next, dan kita di sini ada tampilan additional shortcut. Nanti otomatis shortcut dari Enskrip on Click ini akan muncul pada desktop. Kemudian kita klik next. Lalu finish. Ya. Enskrip on Click ini tampilannya seperti ini teman-teman, kecil. Jadi untuk menenkripsi sebuah file teman-teman, pada tampilan Enskrip on Click, teman-teman bisa membuka file. Kemudian teman-teman pilih file mana yang ingin teman-teman enskrip. Saya tadi sudah membuat dokumennya, ada di dokumen, file percobaan encryption. Kita open. Lalu kita diminta pada Enskrip on Click ini, teman-teman per dokumen diminta memasukkan kata sandinya. Jadi teman-teman atur kata sandi yang mudah diingat. Lalu kita konfirmasi kata sandi. Ya, ini komen adalah opsional ya teman-teman. Teman-teman bisa mengisinya atau bisa melewatkannya juga. Kemudian klik OK. Ya, tadi saya menggunakan file satunya yang ada di dokumen ya teman-teman. Nah, ini adalah file yang tadi kita encrypt menggunakan Enskrip on Click. Nanti jika teman-teman ingin membukanya, teman-teman akan diminta kata sandi yang sebelumnya teman-teman masukkan. Nanti akan terbuka ya, seperti ini teman-teman. Sudah terbuka ya enskripsinya. Kemudian jika ingin enskrip, teman-teman bisa juga dengan cara klik kanan. Dan ini tadi sebelumnya saya sudah menginstal Enskrip, tapi saat ini kita menggunakan Enskrip on Click ya teman-teman. Lalu klik passwordnya, ketik password teman-teman. Maka file tersebut akan terenskripsi teman-teman, seperti itu. Yang ketiga ya teman-teman, folder lock. Kita akan lakukan proses instalasinya. Kita klik yes, kemudian kita pilih bahasanya, kita menggunakan bahasa Inggris saja. Klik OK, kemudian klik next, dan kita klik I agree.
Dan kita bisa lihat di sini, folder log ini akan tersimpan di drive C, program files, new softwares for folder log. Kemudian kita klik install. Ya, tunggu beberapa saat. Ya, selesai instalasinya. Kemudian, kita nanti akan dibawa langsung ke halaman muka aplikasi tersebut ya teman-teman. Kita klik letter saja, kita akan menggunakan versi trialnya atau versi free-nya. Nah, tampilannya seperti ini, berwarna biru ya teman-teman. Lalu teman-teman diminta untuk memasukkan enter master password. Jadi teman-teman bisa membuat password yang mudah diingat. Kita klik OK. Nah, kemudian akan tampilannya menjadi seperti ini. Kita uji coba ya teman-teman. Kita uji coba untuk mengenkripsi suatu file dengan menggunakan folder log. Kita gunakan yang ada di dalam saja, yang ada di dalam folder. Yang di dokumen. Oke, kita akan gunakan yang ini ya teman-teman. Folder lognya kita buka. Kemudian, untuk mengenkripsi suatu file, kita pada tab log folder, kita pilih yang add items to log. Kemudian kita pilih add file. Teman-teman bisa pada item yang ini, add items to log, teman-teman bisa meng-add suatu file, suatu folder, atau bahkan suatu drive. Seperti itu ya teman-teman. Tapi yang akan saya contohkan ini adalah bagaimana cara men-encrypt atau mengunci suatu file. Jadi kita pilih yang file. Kemudian pada file, directory file yang akan kita kunci, kita arahkan ke directory tersebut, kemudian kita pilih. Ini adalah file yang akan saya kunci, kemudian open. Ya, seperti ini. Ini sudah ada di folder lognya, teman-teman. Nanti pada dokumen, folder dokumen pada PC kita, file yang dienkripsi atau dikunci tersebut tidak akan muncul, karena sudah masuk ke kunci di sini. Terkunci di sini ya, teman-teman. Dan untuk mengembalikannya, kita tinggal unlock item. Maka otomatis file yang tadi kita enkripsi akan kembali ke direktori asalnya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian, aplikasi yang akan saya jelaskan penginstalan dan cara kerja enkripsinya adalah yang ini, teman-teman. Cryptiner LE. Kita klik ini, kemudian kita install dan run. Kemudian ikuti langkah-langkahnya. Jangan lupa I accept the agreement, kemudian next. Dan ini adalah direktur penyimpanannya. Kita klik next. Kita klik next. Langsung install. Ya, kemudian finish. Setelah Cryptiner ini biasanya ada proses auto restart ya teman-teman. Jadi setelah terinstall, maka si PC kita akan terrestart, otomatis terrestart. Seperti itu. Tapi teman-teman juga bisa restart later, tapi tadi saya sepertinya mencek restart langsung. Jadi kita tunggu saja, nanti Cryptiner akan langsung terinstall pada PC kita. Tapi pastikan tidak ada dokumen yang terbuka saat melakukan restart, karena otomatis akan tertutup. Jadi jika teman-teman sedang mengerjakan sebuah dokumen atau apa, atau mengetik sebuah file berupa Word atau Excel dan belum tersave, maka otomatis hilang, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman sudah meng-save dokumen dan meng-close semua jendela. Nah, ini yang tadi kita sudah install ya, teman-teman, Cryptiner LE 17. Kemudian kita buka, maka tampilannya seperti ini. Untuk menggunakan enkripsi dengan Cryptiner ini,
kita bisa dengan pilihan new volume ini, kita klik next. Ini ada enter desired volume size. Ada teman-teman bisa memasukkannya 100 MB atau gigabyte juga bisa. Tapi di sini saya akan memasukkan 50 saja, jangan besar-besar. 50 megabyte untuk penyimpanan yang ini. Kemudian kita klik next. Nah, kita masukkan passwordnya. Teman-teman buat password yang mudah diingat tapi rumit seperti itu ya teman-teman. Ini ada keterangannya, very strong. Kemudian kita klik next. Kita next. Kemudian start. Oke. Di sini ada pilihan. Teman-teman bisa memberi labelnya seperti folder apa seperti itu ya teman-teman. Di sini saya akan memberi labelnya sebagai percobaan saja. Percobaan. Kemudian kita klik start. Oke. Kemudian kita close saja. Nah, nanti otomatis di sini akan muncul drive baru bernama percobaan atau E. Dan di PC teman-teman juga akan muncul pada komputer yang semula di drive pada PC saya hanya local disk C dan CD drive D bertambah satu menjadi percobaan E. Nah, teman-teman bisa lakukan drag and drop file yang teman-teman ingin encrypt ke drive percobaan E ini ya teman-teman. Lalu kemudian caranya adalah kita pilih file mana yang ingin kita encrypt. Lalu kita drop ke sini. Oke. Ya, di sini ya teman-teman. Nah, maka otomatis di sini akan bertambah sebuah file. Lalu untuk menguncinya, kita lakukan proses load. Maaf, maksud saya proses, nah ya, seperti ini. Maaf, proses load tadi ya. Kemudian untuk memunculkan encrypt kembali, teman-teman bisa load volume. Dan tadi namanya adalah dokumen yang ini, CXL1705. Kemudian kita open. Tadi karena saya filenya adalah di copy dan bukan di cut, jadi pada folder dokumen yang ini, pada library dokumen tetap ada, tapi jika kita mengcutnya dan masukkan ke C drive D, jadi ini nanti akan tidak ada seperti itu ya teman-teman di dokumennya. Nah, di sini tadi saya mengkopinya bukan mengcut, jadi di sini masih tetap ada. Kemudian kita coba unload. Kita kunci. Ya, kemudian load kembali. Nah, di sini tidak ada ya teman-teman yang tadi file kita encrypt-nya. Kemudian untuk membukanya kita klik yang ini. Ini adalah file dari CryptPlanner Lite yang tadi kita bikin atau percobaan E. Kemudian open. Lalu kita diminta memasukkan kata sandi yang tadi kita buat di awal untuk membukanya. Oke. Nah, maka otomatis akan muncul. Seperti itu ya teman-teman caranya. Kemudian aplikasi yang akan saya jelaskan dan lakukan penginstalan adalah Cryptos 2 Pro. Yang ini. Ini adalah aplikasi terakhir yang akan saya jelaskan ya teman-teman. Kita lakukan penginstalan sama seperti proses sebelum-sebelumnya. I agree, kemudian install. Lalu finish.
Ya, ini teman-teman. Shortcutnya sudah langsung ada pada desktop ya teman-teman, tanpa perlu teman-teman tambahkan secara manual. Kemudian kita lihat bagaimana dalamnya. Kryptos 2 tampilannya seperti ini ketika pertama kali melakukan penginstalan. Teman-teman diminta memasukkan kata sandi. Kita buat kata sandinya. Kemudian kita verifikasi kata sandi. Lalu kemudian ini adalah password hint-nya teman-teman. Jadi agar tidak lupa passwordnya, sesuatu yang riskan tentang enkripsi data ini biasanya ada saja user yang lupa kata sandi. Jadi Kryptos 2 ini menyediakan sebuah password hint agar si user tidak melupakan kata sandinya, seperti itu ya. Kemudian kita klik next. Kemudian kita create. Ya, tampilannya seperti ini teman-teman. Otomatis muncul Kryptos 2 ini. Kemudian untuk melakukan enkripsi data atau enkripsi file, teman-teman bisa tambahkan add file yang ini, atau teman-teman bisa jika ingin mengenkripsinya satu folder, teman-teman bisa pilih add folder. Tapi saya akan pilih add file saja. Kemudian file yang tadi masih ada di disk percobaannya, kita kembalikan pada dokumen. Yang ini teman-teman bisa masukkan pada Kryptos 2 Pro ini. Kita open. Nah, akan otomatis ter-add ya teman-teman di sini. Untuk menguncinya teman-teman klik, kemudian lakukan encrypt. Lalu close. Maka pada file dokumen, file tadi kita encrypt menggunakan Kryptos 2 akan terkunci. Dan untuk membukanya, teman-teman diminta untuk memasukkan kata sandi dan sebagainya, seperti itu ya teman-teman. Ya, begitu teman-teman. Sangat mudah penginstalan dan sebagainya. Teman-teman bisa memilih aplikasi-aplikasi mana saja yang kiranya lebih mudah untuk teman-teman gunakan dalam mengenkripsi data. Di sini saya hanya menggunakan 5 aplikasi sebagai percobaan. Teman-teman bisa mencari aplikasi-aplikasi lainnya jika ingin lebih tahu, seperti itu ya teman-teman. Dan ini menurut saya aplikasi yang lebih mudah digunakan. Di antara 5 aplikasi ini ada beberapa aplikasi yang penginstalan dan pendaftarannya cukup rumit dibandingkan dengan yang lainnya. Karena ada yang mudah sekali, seperti saya rekomendasikan folder lock dan encrypt on click. Encrypt on click ini nomor 1, yang paling mudah menurut saya penginstalannya. Teman-teman tidak perlu memasukkan alamat email dan sebagainya, tapi otomatis langsung muncul di layar seperti itu teman-teman. Kemudian ada folder lock dan Kryptos, kemudian ada Cryptainer dan ada Xcrypt, seperti itu. Tapi jika disuruh memilih satu yang terbaik, saya akan memilih Encrypt on Click sebagai yang paling saya rekomendasikan. Seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mohon komentarnya. Jika ada kesalahan kata mohon dikoreksi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.